Halo, assalamualaikum sahabat Taraka Garage dan teman-teman dari iosbmx.com. Kembali lagi ketemu dengan saya Daru di channel Hobbies kesayangan kita semua, Taraka Garage. Hari ini saya akan mereview. Mungkin beberapa teman-teman masih ada yang bingung. Tipe BMX-nya yang punya saya tuh tipe race apa freestyle ya. Nah, sekarang saya akan berbagi nih tips untuk teman-teman secara dalam hitungan 1 detik bisa tahu tipe BMX freestyle atau race. Oke, ikuti terus Taraka Garage dan iosbmx.com. Stay tune. Sedikit cerita tentang BMX freestyle. BMX freestyle itu dimulai pada saat Bob Harum mendesain sepeda freestyle pada tahun 83. Jadi, zaman dulu majalah BMX itu hanya ada BMX Action, BMX Plus, dan itu isinya benar-benar tentang race. Semua cerita tentang BMX race karena BMX itu basicnya adalah untuk race. Singkatannya pun BMX Bicycle Motocross. Nah, semenjak Bob Harum mendesain sepeda freestyle dengan nama BMX Harum Freestyler, sejak saat itu semua pabrikan sepeda membuat BMX tipe freestyle. Bahkan majalah pun akhirnya keluar majalah baru dengan judulnya Freestylin. Majalah itu terbit sejak tahun 84. Jadi sejak tahun itu teman-teman yang suka freestyle dan suka race itu belinya majalah BMX Freestylin. Tapi yang bener-bener hanya suka race, dia membelinya BMX Action. Nah, bagaimana dengan di Indonesia? Saat itu BMX susah banget cari majalahnya. Dan teman-teman belajar BMX nggak peduli dengan bentuknya BMX freestyle atau race. BMX apapun yang dia punya, dia pakai untuk race dan dia pakai untuk freestyle. Dan mereka tetap berprestasi. Dan itu tetap keren. Salut ya buat Indonesia. Keren. Nah, sekarang kita mulai nih nge-review perbedaan antara BMX freestyle dan BMX untuk race. Di depan ini ada dua BMX. Dua-duanya properti dari Taraka Garage nih. Ada GT Freestyler dan ada Dynova FR. Kira-kira yang mana ya yang freestyle, yang mana ya yang race? Oke, yuk kita mulai. Yes, ini dia. Jadi dalam hitungan detik teman-teman itu bisa langsung tahu loh mana yang freestyle, mana yang race. Yuk, ini dia. Kita mulai dulu dari yang freestyle, BMX GT Freestyle Tour. Nah, pastinya kalau kita lihat literatur, ini adalah BMX untuk freestyle. Ya, betul. Ini adalah BMX untuk freestyle. Dan kita lihat bentuk framenya ini sangat unik. Dan di bagian top tube-nya terdapat double tubing. Kebetulan si GT yang Freestyle Tour ini dia mulai double tubingnya dari sepertiga mendekati ke situp. Ada double tubing. Gunanya buat apa sih double tubing ini? Gunanya adalah buat para rider pada saat berfreestyle. Jadi suatu saat ini bisa sebagai pijakan kaki. Dia bisa nginjek di sini atau dia bisa nginjek di sisi belakang. Oke, itu adalah ciri yang paling pasti dan paling gampang untuk dilihat. Sekarang kita lihat yang race. Di sisi sebelah kanan ada Dynova FR. Ya, Dynova FR ini literaturnya ini adalah BMX untuk race, yaitu untuk dipakai untuk balapan. Jadi kalau BMX untuk race, untuk balapan, top tube-nya pasti dia bentuknya single frame, single tubing. Jadi kalau misalnya teman-teman melihat BMX dari jauh, yang old school, kalau di top tube-nya dia single tubing, sudah pasti itu adalah untuk race atau untuk balapan. Nah, sekarang kalau kita bandingkan, kalau misalnya bicara detail geometri, sangat beda ya. Geometri yang untuk race dan ini geometri yang untuk freestyle. Pastinya yang untuk freestyle ini setiap tahun pasti mengalami banyak perubahan untuk kebaikan para rider. Apalagi GT itu setiap tahun mereka mengeluarkan banyak sekali tipe seperti
GT Freestyle Tour ini menurut pilihan dari Kang Farid, ini adalah frame yang paling ideal untuk freestyle. Kenapa? Kita lihat detailnya. Pertama kali keluar frame untuk freestyle, itu remnya ada di sisi atas. Nah, tapi untuk GT Freestyle Tour ini remnya ternyata sudah pindah ke sisi bawah di bagian sisi di bawah sini. Apa sih gunanya? Jadi pada saat rider menggunakan sepeda ini untuk trik dan kakinya leluasa bisa untuk menginjak di sisi sini. Begitupun kakinya bisa menginjak di sisi dalam sini. Jadi tidak terhalang oleh rem. Jadi untuk beberapa rider yang freestyle itu sangat senang bila sisi remnya ini ada di sisi bawah, tidak mengganggu kaki. Dan kalau untuk freestyle, biasanya frame-frame old school itu di sebelah sisi kiri dia ada bracket untuk rem torpedo. Kelihatan ya di situ ya. Nah, untuk pack atau jalu biasanya menggunakan as yang panjang. Jadi pada saat dipasang jalu si asnya tidak bengkok. Begitupun untuk di sisi depan. Di sisi depan beberapa tipe fork untuk freestyle, beberapa sudah menyediakan bracket untuk pack. Biasanya ada yang di sini atau ada yang bolong-bolong. Jadi kalau teman-teman melihat fork yang ada bolong-bolong, sudah pasti itu peruntukan untuk freestyle karena akan dipakai untuk pack. Nah, kalau yang untuk freestyle tour ini dia polos, tidak ada bracket untuk pack. Jadi untuk jalunya biasanya menggunakan jalu yang model lipat atau dipasang jalu seperti ini. Nah, seperti inilah. Dan pastinya kalau untuk frame yang race itu pastinya lebih simpel dan diutamakan makin ringan makin enak. Dan biasanya remnya hanya menggunakan rem belakang. Nah, seperti VFR ini benar-benar simpel, dipakainya ringan. Bahkan beberapa tipe panjang armnya ini beda-beda. Bahkan ada yang sampai 148. Ada yang 145, 147, 148. Oh iya, satu lagi. Salah satu ciri khasnya BMX untuk race adalah model pedal. Model pedalnya menggunakan bear trap. Jadi tapak beruang lah. Kenapa? Karena kan kalau untuk race itu kaki itu sebisa mungkin nempel ke pedal. Jadi dia menggunakan pedal yang ada tajam-tajamnya ini. Ada trapnya, kayak bear trap dibilangnya. Supaya pada saat kaki menginjak ke pedal, dia tidak licin. Itu gunanya bear trap. Oke ya. Terus model 4K juga dia lebih slim, lebih ringan dan benar-benar geometri sangat diperhatikan. Jadi pada saat racer memilih BMX itu sangat diperhatikan mulai dari tinggi badan, terus panjang kaki itu benar-benar diperhatikan. Nah, beda dengan pedal freestyle. Kalau pedal freestyle biasanya rider suka menggunakan pedal seringan mungkin. Entah diganti aluminium, bahkan diganti yang plastik. Karena gunanya pedal itu hanya untuk menggoes sepeda sesekali aja. Tidak akan digunakan untuk waktu kencang. Jadi untuk para freestyler tidak terlalu pusing dengan pedal, yang penting ringan dan sepeda pada saat digoes bisa jalan. Nah, gimana? Setelah melihat review dari kita, perbedaan antara yang paling signifikan antara BMX tipe race dan freestyle, pastinya sekarang teman-teman udah gak bingung lagi kan? Begitu ngeliat dari jauh nih langsung, oh ya oke, ini BMX freestyle, oh oke, ini BMX race. Oke, semoga informasi ini bermanfaat. Tetap ikuti perjalanan Tara KG Race dan iosbmx.com
Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Oke, gitu terus ya. Thank you.